Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh eh, partisipan yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ingatkan lagi untuk teman-teman mahasiswa, yuk sama-sama diajak lagi teman-teman di angkatannya dan kakak tingkat maupun adik tingkatnya untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini, karena insya Allah pagi hari ini akan menjadi pagi hari yang agak berbeda dari pagi-pagi minggu-minggu sebelumnya, karena hari ini insya Allah juga bertepatan dengan launching sebuah program yang dipersembahkan oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTKUP. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi, yuk sama-sama kontak, hubungi teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk segera bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9:08, sudah ada 95 peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Maka dari itu, insya Allah kita akan coba buka kesempatan pagi hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa semangat paginya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi walau fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahirabbil syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan juga semangat untuk terus menuntut ilmu. Padahal Sabtu
dan apa di hari weekend begitu ya. Biasanya dipakai untuk istirahat, tapi tetap hari ini tidak ada waktu untuk kita untuk dikosongkan atau tidak diisi dengan ilmu. Wah, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tentunya mudah-mudahan tetap tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita selaku mahasiswa mujahid ya, pejuang muda yang mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat datang di Agreen Talks. Wah, masya Allah. Agreen Talks ini dipersembahkan oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Senang sekali rasanya saya hari ini, Muhammad Oka Ramadan, hadir di hadapan teman-teman semua menjadi moderator di acara Agreen Talks ini. Mungkin banyak di antara teman-teman yang bertanya, apa itu Agreen Talks? Berhubung ini adalah istilah baru atau nama baru di prodi kita. Ya, betul teman-teman. Jadi Agreen Talks ini merupakan sharing session yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri yang nantinya insya Allah secara rutin akan mengundang berbagai pembicara dari kalangan profesional maupun kalangan akademisi. Nah, jadi insya Allah serinya tidak akan hanya berhenti sampai di sini, mudah-mudahan terus akan berlanjut untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa pendidikan teknologi agroindustri. Dan kami ucapkan selamat datang juga yang terhormat untuk Ibu Kaprodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Ibu Yati Sugiyarti. Assalamualaikum, Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Alhamdulillah. Dan kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu Dewan Dosen serta staf yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga seluruh mahasiswa pendidikan teknologi agroindustri. Tak lupa juga saya sapa dengan hangat pembicara kita yang juga nanti akan bergabung bersama kita nanti, Pak Muzaffar Amin. Assalamualaikum Pak Muzaffar Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yati. Assalamualaikum Oka. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya Allah kita akan segera kembali lagi bersama Pak Amin. Namun sebelum kita memasuki sesi sharing, izinkan terlebih dahulu saya untuk mengundang Ibu Ketua Program Studi untuk menyampaikan sambutan dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, langsung saja saya undang dan saya persilahkan Ibu Yati Sugiyarti. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih Oka ya. Terima kasih Oka ya. Kita mulai. Kenapa gaung ya ini? Udah. Tengah gaung juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masih kedengaran suara saya, Oka? Masih terdengar, Bu. Alhamdulillah. Menggaungnya ada ininya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami banggakan dan kami hormati Pak Muzaffar Amin dan para dosen dan juga para mahasiswa yang kami banggakan juga mungkin dari mahasiswa-mahasiswi yang dari prodi-prodi lain. Karena Ibu hari ini sudah share ke prodi lain yang dimana yang maksudnya dari dosen-dosen itu menginginkan ikut berpartisipasi dalam Agreen Talk di sini. Yang mudah-mudahan di sini sudah bergabung ya dari mahasiswa-mahasiswa lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas karunia-Nya dan hidayah-Nya alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menuntut ilmu dalam rangka kegiatan insya Allah nanti kata Oka akan dijadikan rutinitas buat kita untuk mengundang para narasumber baik itu dari partisipan dari industri ataupun dari akademisi. Perlu
perlu ketahui mungkin program ini adalah program yang merupakan salah satu aplikasi dari kurikulum kampus mereka, ya, di mana salah satunya adalah kita harus ada link and match antara perguruan tinggi dan dunia industri, sehingga nanti pengetahuan-pengetahuan yang diberikan itu di kampus itu aplikasinya di industri seperti apa. Tapi kita juga tidak bisa hanya teori, tapi juga aplikatifnya di dunia itu seperti apa. Nah, salah satu caranya kita itu dengan mengundang para partisipan atau para narasumber dari industri langsung, ya. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat kompeten, yang sangat capable, ya, dan potensinya luar biasa. Apalagi tamu hari ini, pada narasumber ini, setelah melihat CV-nya luar biasa, dia sangat kompeten banget di bidang, apalagi di bidang K3, ya. Jadi seperti apa nanti kita akan mendengar dari beliau apa-apa yang akan disampaikan sesuai dengan kompetensinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau itu akan sangat pasti bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga ucapkan ke Pak Amin yang hari ini di hari libur, ya, yang harusnya bercengkraman berdua dengan Ibu, tapi Pak Amin sudah menyiapkan waktu untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk mahasiswa Magreen. Itu adalah salah satu bentuk kecintaan Pak Amin dan bentuk mungkin salah satu tanggung jawab dari sebagai partisipan dari industri terhadap dunia pendidikan. Karena untuk ke depan kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Dunia pendidikan dengan industri harus link and match. Dan kepada para mahasiswa, mahasiswi atau anak-anak Ibu yang mengikuti kuliah K3 LH, itu mohon ya dicermati, jangan kalian hanya duduk langsung ditinggal. Ini insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Ini untuk angkatan 2020, 2018 dan 2017 ya, kayak. Jadi 3 angkatan ini bergabung di K3LH dan mudah-mudahan dengan selesai mengikuti kuliah umum, ini istilahnya kuliah umum atau dinamakan Agreen Talks, itu nanti ada pencerahan buat kalian seperti apa sih di dunia industri itu. Baik, terima kasih Oka, terima kasih kepada panitia yang alhamdulillah sudah menyiapkan segala macamnya sampai virtualnya yang sangat cantik ini ya. Mudah-mudahan semua kita selalu berikan kesehatan sehingga ini tadi kata Oka, kita menjadi mujahid-mujahid untuk mencari ilmu. Karena menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban buat kita dan menjadi ibadah ya. Jadi semua kalau kita diniatkan semua ibadah, insya Allah ada tertulis ya di Lauhul Mahfuz. Baik, terima kasih. Mangga silakan nanti mungkin sama Oka, sama moderator akan dilanjutkan kegiatan acara ini. Dan jangan lupa kalian nanti absensinya ya, karena ini salah satu dari mata kuliah K3LH, jadi tetap absensinya akan berjalan, akan dimasukkan ke dalam sistem ya. Terima kasih Pak Oka. Mungkin Pak Amir masih di sini atau ini ketarik ya? Masih ada? Masih, Bu. Masih itu ya, baik. Terima kasih Pak Amin, anak-anakku sekalian, semoga ini nanti akan bermanfaat buat kita semua ya. Baik, mungkin acara ini karena kita waktunya tidak terlalu lama, kita akan buka kegiatan Agreen Talk. Semoga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu hal yang mungkin terkendala ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Kaprodi yang sudah memberikan sambutannya dan juga sekaligus tadi membuka Agreen Talks pada sesi atau seri pertama ini. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dan teman-teman semua, bicara tentang industri, seberapa sering teman-teman melihat pelang atau papan informasi yang biasanya bertuliskan safety first? Atau kalau bahasa Indonesianya biasanya ada juga yang menyebutkan dalam bahasa Indonesia itu utamakan keselamatan.
lengkap dengan lambang geriginya, di tengahnya juga ada plus warna hijau. Rasanya tulisan ini sering kita jumpai ya teman-teman di beberapa tempat, misalnya di proyek-proyek besar, di proyek-proyek pembangunan, kemudian kantor pemerintahan barangkali, dan mungkin juga buat teman-teman yang baru saja selesai melaksanakan praktik industri juga setidaknya mungkin pernah melihat lambang itu gitu ya. Wah, Masya Allah. Betul, teman-teman. Jadi, memang hal ini merupakan hal yang sangat penting. Keamanan dan lebih lengkapnya kalau misalkan kita sebut itu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu hal yang penting dan utama untuk aktivitas industri. Dan tentu tak jarang perusahaan itu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembangkan sistem K3 ini di industri. Mengingat pengaruhnya bukan hanya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, tapi juga terhadap efisiensi dan efektivitas produksi. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui bagaimana sebetulnya praktik K3 ini dilaksanakan di lapangan. Nah, pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita sosok profesional. Beliau adalah seorang biodiesel plant engineer. Kalau misalkan kita share ininya, CV-nya, nah ini dia, saya sudah pegang CV-nya. Ya, beliau memiliki pengalaman karir di dunia agroindustri sejak tahun 2007 dan telah dianugerahkan berbagai kualifikasi mulai dari HAZOPS atau Hazard and Operability Study dari BNSP, kemudian Confined Space atau ruang terbatas dari Kemenaker, kemudian Incident Investigation, Process Safety Management, ISO 901, HACCP, FSSC 2002, 22,000 dari SGS, RSPO, Fight Fire System, Behavior Based Safety, dan First Aid. Dan insya Allah pada kesempatannya beliau akan banyak menjelaskan seputar HIRA atau memiliki kepanjangan Hazard Identification and Risk Assessment di industri pertanian. Tentunya teman-teman nanti juga akan diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dan bertanya di akhir sesi nanti. Jadi teman-teman silahkan perhatikan, silahkan disimak dan siapkan pertanyaan, dan mudah-mudahan teman-teman dengan pertanyaan terpilih nanti akan kita tanyakan langsung pada pembicara kita yang satu ini. Dan tanpa berlama-lama lagi saya langsung menyapa dari Bandung Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Oka? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, Masya Allah. Kalau hari Sabtu berarti libur ya Pak Amin ya? Libur, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Pak Amin sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Dan teman-teman, diingatkan sekali lagi, silahkan nyalakan kameranya dan juga selama sesi nanti berlangsung silahkan dimatikan mikrofonnya kecuali nanti dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Oleh karena itu dan untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Muzaffar Amin. Pada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kaprodi yang kita cintai, Ibu Dr. Yati. Insyaallah saya sangat senang sekali menerima undangan dari Ibu untuk sharing session ya dengan nama Agri Talks ini. Jadi harusnya nanti teman-teman Agri yang banyak berbicara, bukan saya begitu ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Oka, dan saya dapat info bahwa membentuk sebuah panitia yang luar biasa gitu ya dalam waktu yang sangat singkat. Itulah kenapa saya selalu tidak pernah bisa menolak ketika dihadirkan untuk berbicara dengan teman-teman mahasiswa. Ada energi positif yang masuk ke kita. Bukan saya ingin kembali menjadi muda ya. Jadi ada semangat baru, ada semangat baru kalau bertemu dengan mahasiswa gitu. Karena awalnya ini hanya sebuah kuliah umum, tapi di tangan mahasiswa muncul ide-ide yang sangat luar biasa, muncul ide-ide yang orisinil gitu ya. Dan
bukan hanya ide, itu diwujudkan dalam waktu dalam tempo yang sangat singkat menjadi sesuatu yang mungkin akan membawa Wow. manfaat buat banyak orang. Itu kenapa saya tidak pernah bisa menolak kalau diundang oleh mahasiswa. Terus kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dosen, kemudian juga kepada adik-adik mahasiswa, bahwa betul kata Bu Yati tadi, tidak lagi industri dan dunia akademik itu berdiri sendiri-sendiri, itu tidak bisa, karena kita perlu berkolaborasi. Industri pun membutuhkan dunia akademik dalam beberapa hal, karena industri sifatnya global, sementara para ilmuwan itu lebih detail, sehingga kami pun kadang juga berkonsultasi kepada universitas-universitas, demikian juga sebaliknya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Perkenalan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Oka, Muzaffar Amin. Kemudian saya biasa dipanggil Amin oleh teman-teman di kampus maupun di kantor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan, mungkin ini sharing session ya. Jadi, Oh iya Pak Amin, ya, silakan Bu. interupsi ya. Mungkin ini mahasiswa juga perlu tahu, Pak Amin ini masih keluarga agroindustri ya. Beliau adalah suami Ibu Mustika, mungkin dari anak-anak Ibu belum tahu ya. Jadi beliau adalah keluarga agri juga ya, Insya Allah. Ya. Iya, ya, terima kasih Ibu Yati. Insya Allah kita masih satu keluarga ya. Kemudian juga teman-teman, saya pun dari Universitas Pajajaran juga masuknya ke agroindustri. Jadi kita satu alma mater lah ya, satu program studi lah ya. Jadi kita akan bisa bicara banyak hal. Baik, bagaimana, apakah bisa saya mulai saja? Baik, silakan Pak Amin. Oke, baik. Saya hari ini saya diberi kesempatan, coba saya share screen dulu ya. Bisa terlihat ya? Baik, sudah terlihat Pak Amin. Sudah terlihat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya coba memberikan bukan semacam kuliah ya, tapi sharing session ini supaya kita memicu untuk terjadinya diskusi di antara kita. Karena pada hakikatnya safety itu adalah attitude ya. Safety itu bukan hanya berlaku untuk industri, tapi kami itu yang biasa bergelut di bidang safety itu biasanya akan terinternalisasi dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terinternalisasi nilai-nilai safety itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan hazard identification and risk assessment? Jadi, sebelum saya masuk kepada hazard identification and risk assessment ini, saya akan coba mengulang sedikit apa yang dimaksud dengan safety. Nah, mungkin teman-teman sering pernah mendapat mata kuliah LK3 ya, jadi terjadi definisi-definisi safety di situ, sering dijelaskan. Sebentar ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan safety adalah yang pertama, kita meminimalisasi atau kita mengkontrol kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh accident. Jadi itu safety. Jadi ketika kita berusaha untuk mengurangi kerugian-kerugian kita, accident itu bisa terjadi dalam diri pribadi, dalam kampus, dalam industri, dimanapun bisa terjadi, bahkan di jalan raya. Nah, itu sebenarnya disebut dengan safety. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan safety adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi resiko-resiko yang tidak bisa kita terima. Nah, disinilah pentingnya kemampuan kita untuk mengidentifikasi apa potensi bahayanya, kemudian bagaimana kita menghitung resiko itu, sehingga kita bisa menentukan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan agar si potensi bahaya itu tidak berubah menjadi accident yang merugikan kita semua. Jadi itu sebenarnya definisi dari safety di industri ya. Selalu berpikirnya tentang loss. Karena
hubungannya nanti antara profit dan loss itu kalau di industri menjadi sangat penting. Jadi Anda tidak bisa, teman-teman semua nanti di industri, kita tidak bisa berbicara safety 100%, tapi pabriknya tidak jalan. Tetap pabrik harus jalan karena itu sumber profit, tapi bagaimana dengan jalannya pabrik itu safety-nya tetap terjaga. Oke, nah ini saya coba sedikit mereview ya, insiden dengan accident. Jadi apa sih sebenarnya dimaksud dengan insiden? Di sini ada gambar dari ada sebuah beban yang tergantung dengan tali yang hampir putus, terus kemudian ada pekerja di bawah yang menggunakan helm. Jadi posisi beban tergantung itu merupakan potensi bahaya. Belum jadi bahaya, tapi masih berupa potensi bahaya. Nah, nanti teman-teman mengenalnya dalam bahasa safety disebut hazard. Baru potensi, belum jadi bahaya. Nah, kemudian tali yang hampir putus ini, itu disebut insiden. Oke. Posisi orang yang berada di bawah ini, dia berada pada posisi danger. Jadi dalam bahasa Inggris, mungkin nanti yang Ibu yang jago bahasa Inggris ini bisa membedakan kali ya, menjelaskan kepada kita beda antara hazard dan danger. Potensi bahaya dengan kondisi bahaya. Nah, pada tali yang hampir putus disebut insiden, posisi orangnya disebut danger. Kemudian ketika talinya putus, terjadilah accident. Jadi di situ bedanya insiden dan accident ya. Jadi insiden itu adalah kondisi, jika kondisi itu berubah sedikit saja, maka si potensi bahaya yang tadinya baru potensi, dia akan berubah menjadi accident, menjadi bahaya. Accident itu adalah sesuatu yang terjadi yang merugikan diri kita. Entah itu merugikan kesehatan, kehilangan panca indera, kehilangan uang, kehilangan bangunan, kehilangan sesuatu yang merugikan kita gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan accident. Nah, teman-teman ini sebelum menganalisa risk-nya, sebelum menganalisa bahayanya harus memahami dulu insiden dan accident dengan baik agar tidak tertukar-tukar. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang K3 di kampus, waktu saya kuliah pun saya hanya mendapatkan bahwa safety itu adalah occupational safety. Sebenarnya, sejak 20 tahun yang lalu, di industri itu juga mengenal istilah proses safety. Nah, ini mungkin harus dielaborasi dengan akademik bahwa proses safety juga mungkin harus masuk ya ke dalam ya talk-show kita atau mungkin dalam materi perkuliahan karena faktanya di industri kita juga mengenal yang disebut proses safety. Di sini saya sekilas akan menjelaskan perbedaan antara occupational safety dengan proses safety. Occupational safety itu yang kita pahami pada hari-hari ini adalah terjatuh, tergelincir, terjepit, terpapar panas, tersetrum, atau mungkin terpeleset, itu adalah occupational safety yang berada pada layar sebelah kiri. Nah, yang disebut dengan proses safety itu adalah safety dari bagian proses yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau occupational safety lebih kepada traditional safety, nah proses safety dia lebih kepada modern safety. Dia sudah menjadi satu sistem. Bahkan dalam beberapa industri yang high-tech, ya dia melibatkan artificial intelligence untuk menjalankan proses produksinya, sehingga proses safety pun akan menjadi semakin kompleks. Nah, inilah perbedaan antara occupational safety dengan proses safety. Occupational safety biasanya tradisional fokus, terjatuh, terpleset, tergelincir, terus kemudian dia biasanya mudah dipahami dan mudah di-manage. Saya kasih contoh misalnya, ada cleaning service kita yang cleaning lantai, pembersihan lantai, kemudian tidak memberikan sign. Ada karyawan yang sedang berjalan atau teman-teman berjalan kemudian terjatuh. Nah, itu mudah dipahami. Kenapa Anda terjatuh? Karena ada lantai yang basah akibat sedang dibersihkan. Kemudian bagaimana manage-nya supaya tidak terjadi lagi sama orang lain? Simpel saja, kita berikan sign, maaf, lantai sedang dilakukan pembersihan sehingga licin. Anda bisa lewat ke tempat yang lain.
atau biasanya dikasih sign safety begitu ya, lantai licin atau lantai berbahaya. Selesai. Nah, action-nya gimana? Action-nya have immediately impact. Jadi ketika kita memberikan action bahwa, oh ini lantai licin, Anda jangan lewat sini, itu orang lain tidak akan lewat situ dan tidak akan lagi terjadi terpleset tadi. Jadi action yang kita lakukan dengan memberikan sign itu, dampaknya sangat terlihat. Sehingga selesai isunya begitu. Kemudian industri performance-nya ya tidak berpengaruh ya kan. Ada orang jatuh, mungkin setiap hari ada orang terpleset atau terjepit, ya nanti kita akan klasifikasikan. Nah, beda halnya dengan proses safety. Proses safety seperti tadi yang saya katakan, dia tidak lagi tradisional fokus, dia lebih kepada sistem. Bagaimana terjadinya misalnya safety valve, terus kemudian kita bicara mekanika fluida, kita bicara tentang pressure, kita bicara tentang beban yang harus ditanggung oleh satu sistem, temperatur, pressure, level, terus tangki bertekanan. Nah, itu maksudnya ke bukan lagi ke tradisional. Nah, biasanya dia sulit untuk dimengerti tapi mudah untuk di-manage. Kayak misalkan begini, di industri biasanya ada checklist kita ngecek safety valve. Safety valve itu valve yang kalau misalnya pressure-nya sudah lebih dari standarnya, dia akan membuka dengan sendirinya sebagai bentuk safety. Orang itu akan selalu bertanya, ngapain kamu ngecek itu gitu. Sederhana banget kan, cuma ngecek di checklist selesai. Dia tidak bisa menghubungkannya, sangat sulit menghubungkannya ketika misalnya terjadi satu ledakan besar di pabrik hanya dikarenakan safety valve itu tidak dicek gitu. Tapi kita mudah memanage-nya, ya tinggal dicek aja safety valve-nya setiap hari begitu ya. Nah, terus kemudian action yang kita lakukan itu intangible impact, artinya kadang tidak terlihat langsung impact-nya gitu. Kita ngecekin safety valve setiap hari, tapi produksi berjalan lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Sehingga orang tidak melihat bahwa ini sebenarnya action safety gitu. Beda tadi kita kasih sign pada saat orang akan terpleset ya. Oh ini ada sign lantai basah, Anda tidak boleh lewat sini. Orangnya langsung beralih lewat tempat yang lain. Tapi kalau misalkan kita cleaning safety valve, impact-nya mungkin tidak terlihat. Tapi dampaknya akan sangat besar nanti. Begitu mengenai occupational safety dan proses safety. Ini contoh occupational safety. Ini luar biasa ya Bapak ini ya. Saya dapat slide ini dari training-training di safety, ini selalu muncul biasanya bagaimana perjuangan seorang ayah dengan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri begitu. Nah, harusnya kita rubah paradigmanya bahwa pengorbanan seorang ayah ya harus dengan juga memperhatikan keselamatan dirinya. Oleh karena itu pramugari kalau di pesawat terbang biasanya saya selalu memperhatikan ya, saya termasuk orang yang takut naik pesawat gitu. Jadi kalau misalnya pramugari bicara itu benar-benar saya perhatikan apa yang dia katakan gitu. Beberapa kali saya naik pesawat dan saya selalu mendengarkan. Dan yang paling terngiang di telinga saya adalah ketika terjadi kondisi emergensi, pakai dulu maskernya untuk Anda, baru Anda membantu orang lain. Bahkan terhadap anak kita sendiri, pakai dulu maskernya di kita, baru kita ke orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari risk assessment. Nah, ini contoh yang terjadi tentang proses safety. Pertama adalah, ini kita kenal sekali ya, Piper Alpha itu 168 orang meninggal. Hanya masalah apa? Masalah komunikasi. Jadi ceritanya ketika di shift 1 atau shift 2 itu terjadi perbaikan oleh tim engineering, kemudian tim produksi tidak atau terputus informasinya kepada shift selanjutnya begitu. Jadi pompa yang diperbaiki tadi dipakai, akhirnya meledak gitu satu area. Itu yang dikatakan bahwa apa sih hubungannya komunikasi dengan ledakan gitu. Kita sulit memahami pada saat awalnya. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan fatality yang luar biasa. 168 orang meninggal. Terus kemudian ada juga tahun 2005 di British Petroleum ya, itu di Texas City. Itu juga refinery explosion. Itu 15 orang meninggal. Yang kemudian ada yang di India ya, Bhopal disaster itu terkenal sekali bagaimana mekanisme manajemen of change. Jadi mereka melakukan suatu perubahan tapi review safety-nya mungkin kurang, akhirnya rilis toxic gas ke area sekitar bahkan ke penduduk. Dan meninggalnya itu 3.787 ya, walaupun beda-beda dari setiap sumber. Itu bisa dibayangkan betapa safety itu bukan hanya buat kita, tapi buat juga
orang lain dan lingkungan kita. Nah, sekarang kita masuk, apa sih sebenarnya faktor penyebab kecelakaan? Ada 9 sikap manusia yang mengakibatkan terjadinya satu kecelakaan. Terburu-buru, sembrono, suka merusak, menghindar dari kerumitan, tidak ada perhatian, jalan pintas, salah anggapan, salah pengertian, salah operasi. Ini semua ada dalam diri manusia. Terburu-buru itu pasti ada. Sembrono gitu ya, suka merusak, menghindar dari kerumitan. Nah, jadi biasanya safety itu dianggap sebagai prosedur safety itu dianggap sebagai sesuatu yang merumitkan kita. Oh, terlalu panjang, Anda terlalu naif lah, nggak mungkin kok itu terjadi gitu. Masa hanya masalah komunikasi jadi bisa meledakkan satu plan besar gitu kan. Ya sudahlah, kita bypass saja. Nah, ini yang menghindari kerumitan. Nah, ini kenapa yang tidak ada perhatian ini saya berikan tanda merah. Ini pengalaman kami ya ketika kami menjelaskan safety kepada tim operasional itu ya. Yang paling sulit itu adalah menjelaskan ke orang yang tidak ada perhatian. Yang terburu-buru masih bisa diingatkan, sembrono, ayo jangan sembrono, jangan terburu-buru. Walaupun kita terkejar target. Safety first, gitu tadi Kang Oka mengatakan. Terus kemudian menghindar dari kerumitan, ayo ikut prosedur. Safety first, safety first. Tapi kalau tidak ada perhatian, ini yang berbeda. Susah ini mengingatkannya, karena tidak ada perhatian. Kita tidak diperhatikan, masuk telinga kiri ke telinga kanan, akhirnya dia akan berjalan dengan sendirinya, akhirnya terjadilah kecelakaan. Dan yang lebih tidak enak lagi adalah ketika kita memperhatikan dan kita tidak dapat perhatian ya. Oke. Jadi inilah 9 sikap manusia tentang kecelakaan. Sebentar ya, slide-nya. Teman-teman mungkin kita bisa saksikan video ini supaya kita memahami apa sih sebenarnya safety dan penyebab-penyebabnya tadi berdasarkan 9 sikap tadi ya. What? I'm a seatbelt? You know, bust me, bitch?
Shayna. Oke, mungkin dari 9 sikap manusia itu yang ditunjukkan dalam film tadi, filmnya judulnya ada yang tahu? Kang Oka tahu mungkin judul filmnya? Final Destination. Ah, itu dia. Nah, itu dia, correct, Final Destination ya. Jadi itu memang film mengangkat, biasanya kalau kita training safety itu diangkat ya. Jadi banyak sekali kelalaian-kelalaian yang mungkin disebabkan oleh 9 sikap kita tadi. Mulai dari taruh cangkir minuman panas, terus kemudian tidak proper, ada botol minum yang jatuh sehingga nggak bisa ngerem gitu ya. Nah itu mungkin, nah itulah yang harus kita pahami bahwa safety itu harus diinternalisasikan dalam diri kita, bukan hanya masalah untuk di kampus atau materi kuliah atau di industri ya. Mungkin sampai di sini tentang sekilas tentang safety. Jika ada yang ingin ditanyakan, 1-2 pertanyaan boleh. Silakan. Baik, untuk teman-teman semua, kami persilahkan. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, termasuk tadi juga pengalaman beliau di industri, bagaimana beliau mentraining, dan ternyata kalau misalkan tadi dilihat ya Pak Amin, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan. Salah satunya sebetulnya adalah dari sikapnya itu sendiri, gitu ya. Jadi penting juga ya untuk mendidik atau membentuk karakter. Disebutnya karakter apa ya Pak Amin kalau seperti itu? Betul ya, Kang Karakter Oka ya. mawas diri begitu. Mungkin ya. Tapi yang pasti begini ya, yang dipahami bahwa safety itu attitude ya. Gitu. Jadi kita itu bisa mendapatkan banyak sekali materi, kita bisa membaca buku tentang safety, tapi kalau misalkan tidak terinternalisasi dalam diri kita, tidak menjadi attitude, ya potensi itu akan berubah menjadi accident. Mungkin begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang pokoknya. Ini adalah step by step hazard identification and risk assessment. Training ini biasanya diselenggarakan 3 hari. 3 hari ya, dan saya harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya dapat dipahami dalam waktu yang mungkin 1 jam. Karena setengah jamnya nanti kita untuk tanya jawab. Jadi saya kasih challenge lah sama teman-teman ya, silakan buka browsernya gitu ya. Ketik saja training HIRA. Nah, di situ teman-teman akan melihat bahwa perusahaan itu rela membayar sekian itu untuk mentraining orangnya gitu. Karena memang ini menjadi sangat penting bagaimana tadi kita mengcover 9 sikap kita sebagai manusia yang teledor tadi itu agar potensi bahaya tidak menjadi bahaya. Jadi nah ini saya coba menggambarkan dalam sebuah diagram yang berawalnya simple, kemudian akan menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih kompleks. Nah, ketika ada yang tidak dipahami dari satu diagram, mohon bisa langsung ditanyakan saja sebelum kita lanjut ke diagram yang pertama ya, ke diagram yang selanjutnya. Oke. Jadi, langkah yang pertama adalah yang paling sederhana, kita harus mengidentifikasi semua potensi bahaya. Apa yang ada kita identifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan potensi bahaya itu? Apa yang dimaksud dengan hazard itu? Hazard yang dimaksud di sini adalah apapun yang bisa menimbulkan potensi bahaya yang menyebabkan kita itu sakit, terus kan injury, terus properti kita rusak, produksi kita rusak atau produksi kita menurun, environment kita tercemar, kemudian production loss-nya besar, dan segala macam semua itu yang bisa menyebabkan kematian buat manusia, itu disebutnya potensi bahaya. Jadi hazard itu potensi bahaya, bukan bahaya. Dia masih potensi. Kemudian, teman-teman ini saya rasa sudah dapat, jadi saya skip saja. Potensi bahaya itu ada yang fisikal, chemical, biologi, psikososial, ergonomik, polusi.
itu semua berpotensi bahaya yang bisa menyebabkan kerugian buat kita. Jadi langkah pertama kita adalah kumpulkan semua potensi bahaya. Kalau kita mau menganalisa resiko. Karena yang kita analisa resiko dari bahaya itu. Jadi kumpulkan semua potensi bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah kita harus membuat list of event incident. Apa sih yang dimaksud dengan top event incident itu? Insiden itu seperti yang tadi digambarkan pada slide-slide sebelumnya, mengenai tali yang hampir putus, itu insiden. Ya. Jadi ada potensi bahaya, dan ketika ada situasi insiden, yang kondisi yang jika dia berubah sedikit saja, akan menimbulkan si potensi bahaya ini menjadi bahaya. Gitu ya. Nah, insiden yang sering menyebabkan potensi bahaya menjadi bahaya, itu harus kita list. Kita jadikan dia ini top event-nya apa nih, top kejadiannya apa nih gitu. Sehingga kita bisa tahu nanti ke depannya apa yang harus kita lakukan agar si hazard ini, si potensi bahaya ini tidak menjadi bahaya. Jadi yang pertama kita kumpulkan potensi bahayanya, yang kedua kita harus membuat list of event incident-nya. Insiden-insiden apa yang terjadi yang paling sering menyebabkan potensi bahaya menjadi bahaya. Ini diagramnya sederhana ya, baru 2. Kita lanjut saja. Nah, apa contohnya? Contohnya dari top event incident adalah loss of containment. Jadi misalkan chemical di produksi itu yang harus ada dalam satu pipa tidak boleh leaking, tidak boleh keluar, tiba-tiba dia leaking. Atau steam di jalur yang panas, terus kemudian gasketnya pecah, pressure-nya keluar. Atau mungkin teman-teman, saya coba kasih contoh yang di kampus, sederhana misalnya electrical shock ya, jadi yang paling banyak di kampus kan elektrik ya, nah itu juga bisa menjadi tough event incident, atau jatuh dari ketinggian, seperti gambar di samping itu. Atau nah ini yang di lab nih ya, biasanya tereksplos toxic material. Di lab itu kan banyak ya toxic material ya, ada heksan, benzen, toluen mungkin ya, nah itu juga bisa menjadi top insiden. Radioaktif mungkin di lab kita tidak ada ya, di lab di agro ya. Nah, jadi ini semua yang menjadi top event incident. Oke, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah kita harus melakukan list konsekuensi-konsekuensi apabila bahaya itu terjadi. Oke, ini diagramnya sudah mulai agak panjang. Jadi di sebelah kiri ini ada hazard yang berwarna kuning. Terus kemudian ada top event incident tadi ya. Nah, kemudian setiap accident yang terjadi itu pasti menyebabkan konsekuensi. Konsekuensinya bisa terhadap orang, bisa terhadap kerusakan aset, bisa terhadap environment, bisa terhadap reputasi organisasi, baik itu industri maupun universitas. Nah, apakah ini baku? Tidak, ini tidak baku. Konsekuensi itu bebas ya. Bahkan kalau di industri biasanya dimasukkan juga konsekuensi tentang finance. Karena pasti ketika terjadi insiden, kita akan mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian kalau kita menghira atau melakukan risk assessment untuk bidang sosial budaya, mungkin kita harus masukkan juga konsekuensi sosial budaya, politik, dan segala macam. Jadi semua itu bisa dimasukkan. Apapun konsekuensi yang diakibatkan oleh bahaya, itu kita harus nge-list di sini. Jadi tahap yang ketiga adalah kita melakukan list konsekuensi. Contohnya apa? Untuk orang misalnya jadi serious injury, atau kematian, gitu ya, atau penyakit yang laten, gitu ya. Atau kemudian kalau untuk aset ya, asetnya damage, rusak, atau environment-nya terkontaminasi. Ini semua konsekuensi ketika insiden itu terjadi. Kenapa ini penting untuk di-list? Supaya kita aware gitu, jangan sampai terjadi. Karena ketika ini terjadi, konsekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu. Kita sudah sampai di step yang ketiga. Nah, ini yang terjadi ya di Chernobyl, tadi Bhopal. Luar biasa konsekuensinya ya. Mungkin kalau occupational safety, orang terjatuh, terpleset. Tapi ketika sudah masuk ke proses safety, biasanya insiden proses safety itu jarang terjadi, tapi sekali terjadi itu luar biasa hancurnya. Karena sudah melibatkan fire dan explosion. Luar biasa.
jarang terjadi, tapi sekali terjadi konsekuensinya sangat besar. Oleh karena itu konsekuensi sangat penting untuk kita list. Oke, ini step yang ketiga. Saya lanjutkan dulu. Nah, step yang keempat adalah kita harus meregister apa-apa yang sudah kita dapat di step 1, step 2, dan step 3. Form register ini apakah baku? Tidak ya, tidak ada yang baku. Ini saya sederhanakan agar mempermudah kita memahami materi ini sebenarnya. Jadi hazard kita sudah bisa isi, kita sudah tahu apa tadi hazard, kita bisa isi. Terus kemudian kita sudah mempelajari juga top event tadi, dan kita sudah mempelajari konsekuensi apa yang terjadi. Nah, kita register itu semua dalam satu bentuk form. Kemudian yang kelima, barulah kita masuk kepada risk assessment. Jadi ketika kita sudah punya hazardnya, kita punya top eventnya, kita sudah register, baru kita assessment. Kita ukur nih, seberapa resikonya sih. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, ini apa sih bedanya resiko sama bahaya gitu? Ini beresiko nih, ini berbahaya nih gitu kan biasanya ya. Kadang kita menyamaratakan antara resiko dengan berbahaya. Nah, ini ternyata beda ya. Resiko itu sebenarnya adalah perkalian antara seberapa sering dia terjadi dan seberapa besar konsekuensinya. Hampir mirip-mirip ketika kita menganalisa resiko di food safety ya. Kalau food safety punya HACCP, HACCP, kalau di safety kita punya HAZOP gitu ya, atau HIRA. Nah, sama. Jadi resiko itu adalah probability dikalikan dengan konsekuensi. Jadi analisa resiko itu sebenarnya proses mengevaluasi resiko-risiko berdasarkan hazard yang sudah kita list tadi. Kemudian kita hitung nih, kalau potensi bahayanya itu, kita punya adequate kontrol yang memungkinkan untuk potensi itu seberapa banyak. Nah, ketika kita sudah tahu kontrolnya, kita bisa menimbang-nimbang dan kita putuskan, oh ini resikonya bisa saya terima atau enggak nih. Oh ini terlalu beresiko, saya tidak akan ambil jalan itu. Oh ini resikonya masih bisa saya terima. Oh berarti kita boleh lakukan itu. Jadi itu yang dimaksud dengan risk assessment. Nah, kemudian jika teman-teman nanti terjun ke dalam dunia industri, tentu semua pekerjaan, bahkan jangan di industri ya, kita keluar rumah pun kita punya risiko, apalagi kalau kita bicara tentang COVID ya, COVID-19 ya. Oh ya, sebelumnya saya nggak pakai masker karena saya ada di rumah ya, jadi mungkin di-declare dulu ya. Nah, resikonya itu adalah ketika teman-teman masuk dunia industri, setiap pekerjaan punya risiko, dan teman-teman tidak bisa mengatakan kepada pimpinannya, oh Pak, ini sangat beresiko, tidak boleh kita melakukan ini, resikonya tinggi loh Pak, kita nggak boleh jalan ini loh Pak. Lalu bosnya bilang, oke, itu resikonya tinggi, terus kalau misalnya kita jalan dengan cara yang B gimana? Oh Pak, saya juga sudah analisa Pak, hiranya Pak, oh resikonya juga tinggi Pak, kita belum bisa menemukan, ini nggak boleh jalan Pak. Gitu. Bosnya akan bilang, ya sudah kamu besok pulang saja, tidak usah masuk kantor lagi. Karena perusahaan harus jalan gitu ya. Tapi perusahaan juga harus memikirkan hazard identification dan risk assessment itu dengan baik, sehingga resiko yang tadinya tinggi dengan adanya risk assessment itu bisa kita turunkan sampai level yang bisa kita terima. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan analisa bahaya. Kayak misalkan kita sekarang ya, saya kasih contoh kasus COVID-19 ini. Apakah kita beresiko kita datang ke kampus atau kita datang ke kantor? Iya, beresiko. Resikonya besar, iya besar resikonya. Ya kan? Tapi apakah kemudian kita ada hal yang urgent yang tidak bisa dilakukan secara online dan harus ke sana, maka kita harus menganalisa resiko itu. Harus gimana kita protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan segala macamnya. Nah, biasanya orang-orang safety itu tentu akan lebih berhati-hati ketika mengambil analisa risiko itu. Itu juga masuk dalam satu HIRA, nanti kita jelaskan. Jadi itu ya tentang risk assessment. Nah, bagaimana kemudian kita mengakses satu resiko? Ada yang disebut dengan matriks resiko. Nah, ini saya coba jelaskan agak sedikit detail tentang matriks resiko ini. Apakah matriks ini sama untuk semua industri atau semua organisasi? Tidak ya, beda. Jadi matriks ini itu biasanya disusun oleh tim safety dalam satu organisasi tersebut.
Di sini ada 2 kolom, di sebelah kiri ada consequence, di sebelah kanan ada probability. Kita bahas yang konsekuensi dulu. Nah, tadi kita sudah sepakat pada slide-slide sebelumnya bahwa konsekuensi itu bisa terhadap people, aset, enviro, dan reputasi organisasi. Bisa ditambahkan? Bisa, tergantung kesepakatan dari tim safety-nya. Nah, si konsekuensi-konsekuensi ini selanjutnya kita buatkan dia rating, jadi angka 0 sampai 5 gitu. Resiko terhadap orangnya itu, konsekuensi terhadap orangnya itu nanti kita plot dia di rating berapa, rating 0, rating 1, rating 2, atau rating 5. Begitu juga dengan aset, enviro, dan reputasi. Nah, kemudian masing-masing rating itu kita berikan penjelasan singkat di matrik ini. Misalnya konsekuensi terhadap people, kalau ratingnya 0, artinya adalah no injury. Atau kalau ratingnya 1, slight injury, kalau ratingnya 5, multiple fatality, artinya banyak orang yang meninggal. Nah, kalau tadi kasus yang di proses safety accident tadi, di Bhopal, di British, di BP, itu sudah multiple fatality. Begitu juga dengan aset, enviro, dan reputasi ya. Diberikan penjelasan singkat. Nah, kemudian kita masuk ke probability. Kita kasih kode A, B, C, D, E. Atau terserah sama tim safety-nya mau dikasih kode apa. A itu misalnya, kita tidak pernah mendengar kejadian itu terjadi di industri. Jadi sangat jarang sampai kita nggak pernah dengar gitu ya. Kemudian B, kita pernah tahu, oh pernah nih ada nih insiden di industri. Jadi saya pernah meeting ya dengan teman-teman di kantor itu, kita sedang menyusun matriks tentang satu alat yang disebut separator. Separator itu putarannya kencang sekali ya, sampai 4.500 RPM. Kita mau memutuskan ini separator masuk ke dalam safety critical equipment atau enggak. Kemudian saya bilang sama teman dalam satu tim itu, saya katakan, saya sih belum pernah dengar ya, ada separator sampai covernya bisa terlepas akibat dari rotasi yang sedemikian kencang itu dan melayang ke udara dan menjadi potensi bahaya yang fatality-nya besar. Saya belum pernah dengar. Tapi kemudian teman saya mengatakan, oh saya pernah tahu, ada di perusahaan, ada di satu perusahaan itu pernah terjadi. Nah, artinya resikonya itu, peluangnya, probability-nya itu bisa terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan kolom B. Kemudian begitu juga dengan kolom C, kolom D, kolom E, dilakukan definisi yang memudahkan kita untuk membuat skor. Lalu bagaimana cara menggunakan tabel ini? Tabel ini digunakan ya tadi, resiko adalah konsekuensi dikalikan dengan probability. Jadi kalau konsekuensinya misalnya ya, kita katakan di sini people, itu ratingnya 1, kita tarik ke kanan, kemudian probability-nya kita menilai, oh saya belum pernah dengar kok dengan potensi bahaya itu ada terjadi people-nya slight injury, oh berarti dia resikonya low. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ini. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat, mohon Kang Oka diingatkan ya. Oke, jadi resiko adalah konsekuensi dikalikan probability. Seperti itu cara membacanya. Nah, ini kita kembali kepada register kita. Jadi kita sudah sejauh ini sudah tahu tentang hazard, kita bisa isi kolom ini. Kita sudah tahu tentang top event, kita tahu tentang konsekuensi, dan kita juga sudah membahas tentang resikonya. Resikonya terhadap manusia apa, resiko terhadap aset apa, environment apa, reputasi apa. Nanti ada final risk-nya. Final risk-nya itu yang tadi menggunakan matrik low, medium, atau high. Yang terakhir nanti kita bahas tentang rekomendasi. Nah, mungkin matrik resiko ini kan akan digunakan oleh organisasi itu, yang mungkin orangnya juga beda-beda ya. Kalau di industri misalkan ada orangnya yang resign atau ganti orang baru. Oleh karena itu diperlukan penjelasan yang lebih detail. Jadi konsekuensinya itu harus didefinisikan dengan lebih detail. Ini contoh saja, misalnya kalau konsekuensi harm to people, ratingnya 0, no injury, no damage to health. Kemudian ratingnya 1, berarti terjadi kasus first aid, misalnya tangan terpotong atau terjepit, dan kita mendapatkan medical treatment, dibawa ke klinik
kampus misalnya atau dibawa ke klinik kantor, ya cuma diperban saja, dan orangnya nggak pulang tuh, dia tetap bisa bekerja, not affecting working performance-nya, dia tetap lanjut lagi bekerja. Itu slight injury. Kalau minor injury, dia mengakibatkan lost time injury ya. Ini contohnya di industri ya. Artinya ada karyawan sedang bekerja, kemudian terjadi minor injury, itu dia besoknya dia akan izin nggak masuk karena masih sakit. Jadi ada lost time-nya di situ. Artinya dia berpengaruh terhadap work performance-nya karyawan tersebut. Dan seterusnya ya, sampai ke multiple fatality. Nah, semuanya juga harus didefinisikan dengan clear, dengan jelas. Jangan ada wilayah abu-abu yang memunculkan penafsiran ganda yang akhirnya kita tidak bisa menilai resikonya. Kalau aset ratingnya 0, zero damage. Kalau ratingnya 5, misalkan extensive damage. Nah, definisi ini ditentukan oleh satu tim yang merumuskan matrik tersebut, biasanya tim safety, bersama dengan manajemen dan user ya. Ini juga tentang enviro, saya lewat saja sama seperti. Nah, kita lanjut ke step yang ke-6. Ada yang disebut dengan threats atau ancaman. Jadi kita punya bagan di sini hazard, ini yang warna kuning. Kemudian kita sudah belajar top event tadi dan konsekuensi, people, asset, enviro, dan reputasi. Nah, apa yang memicu si potensi bahaya ini kemudian menjadi insiden? Apa ancamannya? Saya kasih contoh begini. Misalnya di lab kita ada heksan ya. Ada heksan ya. Di lab kita ada ya, biasanya buat coklat. Heksan. Nah, heksan itu kan termasuk dalam flammable ya. Sehingga ancamannya misalnya high temperature. Kalau misalkan high temperature, dia mudah menguap, kemudian uapnya mudah terbakar. Nah, treatnya itu high temperature. Gitu. Apa yang mengancam sehingga si potensi bahaya itu akan berubah menjadi insiden, sehingga mengakibatkan kerusakan, kerugian untuk people, asset, enviro, dan reputasi. Jadi cara membaca bagan ini seperti itu. Ada kolom hazard kuning, kemudian ada ancamannya yang mempercepat si hazard itu menjadi insiden mengakibatkan accident yang menjadikan kerugian kepada menimbulkan konsekuensi-konsekuensi ini. Saya kasih contoh misalnya dalam kasus COVID-19 ini ya. Misalnya ada seseorang yang punya potensi misalnya gangguan pernafasan asma gitu ya misalnya. Nah, dalam situasi COVID-19 ini, si virus itu menjadikan ancaman buat orang tersebut. Sehingga ketika misalnya orang tersebut terinfeksi itu, penyakitnya tadi itu ya yang potensi asmanya itu akan menjadi insiden dan akan mempengaruhi kesehatannya dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari ancaman atau threat. Pertama high temperature, yang kedua korosi, bakteri ya, virus tadi ya yang sudah saya contohkan itu, overpressure, erosion, high voltage, dan semua ini kondisi yang bisa menyebabkan mengancam si hazard kita menjadi insiden dan menjadi accident. Begitu ya. Itu yang disebut dengan threat. Ya dalam kasus COVID-19 tadi saya contohkan itu berarti virus gitu. Itu ancaman yang bisa mengganggu, yang mengancam potensi bahaya orang-orang yang sudah punya asma atau penyakit bawaan lainnya akan lebih parah ketika dia sampai terkena virus ini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah barrier. Apa sih barrier? Barrier itu semacamnya kontrol yang kita letakkan di antara threat dan insiden. Jadi dia ini di diagramnya kita punya hazard, kita sudah definisikan potensi bahayanya apa, kemudian kita definisikan tadi threat-nya, ancamannya apa. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana agar si potensi bahaya ini tidak menjadi insiden. Oleh karena itu kita harus pasang barrier-barriernya di situ. Kita harus pasang kontrol-kontrol agar insiden itu tidak terjadi. Dan kalau insiden tidak terjadi, maka
di sebelah kanan sini people-nya akan happy, asetnya tidak akan rusak, environment-nya tidak akan tercemar, reputasi organisasi akan baik-baik saja. Nah, itu yang dimaksud dengan barrier. Saya kasih contoh begini. Seseorang yang punya penyakit bawaan tadi, contohnya adalah asma, kemudian treatnya adalah virus COVID-19. Nah, kita harus pasang barrier. Bagaimana agar orang tersebut tidak sampai terinfeksi, tidak sampai terjadi insiden itu. Kita kasih barrier, kita kasih face shield, pakai masker misalnya, itu salah satu bentuk barrier. Sering cuci tangan, menjaga jarak, itu barrier. Jadi yang harus dipahami adalah barrier itu satu penjagaan agar si potensi bahaya tidak berubah menjadi insiden. Makanya saya kalau jalan-jalan ke mall gitu ya, saya suka senyum-senyum. Saya bilang sama istri saya itu, manajemennya sudah bagus tuh menyiapkan mereka face shield untuk dipakai. Tapi coba teman-teman perhatikan, apakah mereka menggunakannya dengan baik dan benar kan? Padahal itu barrier buat mereka. Agar potensi bahayanya tidak berubah menjadi insiden, mereka dikasih barrier, mereka difasilitasi barrier itu. Tapi barriernya tidak digunakan dengan proper. Akhirnya barriernya tidak berfungsi sebagai barrier. Jadi saya suka senyum-senyum aja kalau ada orang pakai face shield itu dinaikkan ke atas. Nggak menutupi face shield ya, jadinya hair shield. Untuk melindungi rambut saja, tidak melindungi yang lainnya. Itu contoh barrier. Masker jelas barrier ya. Nah, bagaimana agar kita terlindung dari threat tadi, dari ancaman tadi. Nah, jadi yang dimaksud dengan barrier itu biasanya adalah guard atau protective shield ya, atau pressure, safety, relief valve, high temperature, terus kemudian lowering speed, dan banyaklah jenis-jenis barrier yang lainnya. Itu tentang barrier. Jadi kita sudah memahami tentang hazard, threat, barrier, of event, dan konsekuensi. Selanjutnya adalah kita mengenal yang disebut recovery measure atau kontrol setelah insidennya terjadi. Nah, kalau kita lihat bagannya lagi. Kita punya hazard di bagan yang paling kiri. Kemudian kita sudah identifikasi threat-nya. Ancamannya kita sudah identifikasi nih ya. Itu berupa activity or condition which causes hazard release. Nah, kemudian kita sudah pasang barrier-nya nih. Kita sudah pasang proaktif kontrolnya. Tapi tetap terjadi itu insidennya. Maka yang harus kita siapkan adalah ketika insidennya itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang kita sebut dengan recovery measure. Kita pasang kontrol selanjutnya. Itu bisa berupa containment, bisa berupa mitigasi, bisa berupa restorasi. Saya kembalikan kepada contoh sederhana tadi supaya kita gampang memahami ini. Hazardnya misalnya ada seseorang yang punya penyakit bawaan tadi, kemudian treatnya adalah virus COVID-19, barrier-nya adalah pakai face shield, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Gitu ya. Tapi ternyata tetap terjadi insidennya, tetap terinfeksi. Mungkin karena ya tadi tidak disiplin dalam menggunakan barrier tersebut. Akhirnya orang tersebut sakit, terinfeksi, dan masuk ke rumah sakit. Maka di rumah sakit akan dilakukan recovery measure-nya, yaitu misalkan ya diobati, misalkan dia demam dikasih obat demam, terus kemudian dicek apakah penyakit bawaannya itu berkembang atau tidak gitu ya, gulanya, kemudian tensinya, kemudian dirawat, diberikan vitamin, dikasih medical treatment, itu disebutnya sebagai recovery measure. Karena insidennya sudah terjadi. Gitu. Karena barrier-nya bocor. Barrier-nya apa ya bahasanya, bablas gitu, lepas. Barrier-nya tidak lagi bisa melindungi tadi. Nah, inilah pentingnya yang selalu saya katakan bahwa safety itu tentang attitude. Ketika kita memahami bahwa protokol kesehatan itu termasuk barrier ya. Jadi pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan itu barrier. Gunakan masker, jaga jarak 3M atau 5M itu protokol kesehatan itu barrier. Nah, ketika teman-teman tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan itu, ya barrier-nya hilang. Akhirnya top event-nya bisa terjadi. Top event bisa terjadi, ya silakan masuk ke rumah sakit, dan rumah sakit akan melakukan recovery measure-nya. Dirawat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, ya kita bisa lihat ada yang fatality sampai meninggal, ada yang dirawat 1 bulan bahkan 2 bulan, ada yang cukup bagus kondisinya, misalkan
2 minggu sudah selesai begitu. Jadi itulah yang disebut dengan recovery measuring. Nah, step yang ke-9 adalah kita kelengkapi nih tadi ya hazard analysis. Jadi sudah ada hazard, ada threat, ada barrier, ada tough event, ada recovery measure, ada konsekuensi. Kemudian ditanya nih misalnya, teman-teman pasti bertanya, bingung nih, apa sih bedanya barrier dengan recovery measure? Barrier itu proaktif control, artinya sesuatu yang kita lakukan untuk mencegah jangan sampai tough event-nya terjadi. Nah, kalau recovery measure itu reaktif control, ya sesudah terjadi ya saya harus apa? Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih sebenarnya reaktif control toh sudah terjadi gitu? Untuk apa kita melakukan kontrol-kontrol lagi, menghabiskan uang, terus kemudian menghabiskan energi? Tujuannya reaktif control itu untuk menurunkan resiko yang tadinya sangat berbahaya menjadi agak di bawah, bisa kita terima bahayanya. Misalnya tadi pasien yang punya asma terpapar virus COVID-19, ya dibawa ke rumah sakit akan melakukan reaktif control. Dijaga kondisinya, imunnya dinaikin, dikasih medical treatment dan segala macamnya supaya orang itu tidak meninggal gitu. Itu kan menyelamatkan nyawa dulu yang paling penting. Menurunkan resiko yang tadinya fatality menjadi mungkin hanya bentuk perawatan saja. Jadi itu pentingnya reaktif control dan proaktif control. Nah, kita sudah belajar hazard, kita sudah belajar threat, kita sudah belajar barrier, kita sudah sama-sama diskusi tough event, kita sama-sama belajar recovery measure-nya, kita belajar konsekuensinya, kita bisa menghitung resikonya. Berarti dengan demikian teman-teman sudah bisa menyusun HIRA-nya masing-masing. Tinggal nanti rekomendasinya. Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana lagi. Hazard-nya adalah moving vehicle. Ya, kendaraan yang bergerak itu potensi. Jadi kalau teman-teman tadi ya di film Final Destination itu semua itu bergerak tuh. Itu potensi bahaya. Kemudian ada jalan yang licin gitu ya. Itu sebagai sebagai ancamannya tuh. Jadi kalau kita berkendara, ancamannya itu ya jalan licin itu bentuk ancaman juga. Bariernya apa? Kita kontrol nih, jangan sampai saya terperosok sehingga saya harus slow down gitu. Itu barrier. Ini bagaimana safety terinternalisasi dalam diri kita itu ya di jalan pun kita membutuhkan analisa itu walaupun kita tidak harus bawa-bawa kertas risk register di mobil ya, tidak harus seperti itu juga, tapi di kepala kita, di otak kita itu langsung mencerna ini, oh ya ini saya ada potensi bahaya, kemudian ada threat-nya, jalan licin atau banjir atau apa, nah, saya harus melakukan barrier, saya harus ngerem, slow down, agar apa? Agar tidak terjadi tough event, karena kalau saya nggak ngerem, bisa loss of control nih saya nih. Mobil saya tidak bisa dikemudikan lagi, saya pegang kemudi pun akan licin ke sana, ke kiri, dan ke kanan, akhirnya terperosok. Nah, ketika itu sudah terjadi, tough event itu sudah terjadi, recovery measure-nya apa? Industri biasanya, teknologi pengereman itu sekarang sudah pakai ABS ya, sistem pengereman ABS yang mungkin sudah diuji. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa terjadi accident, injury, dan fatality. Begitu. Ini contoh sederhana ya, mungkin bisa agar kita memahami bagaimana kita membuat identifikasi ini. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan rekomendasi. Jadi sesudah kita punya risk register tadi diisi dengan lengkap, kan kita sudah isi hazardnya apa, threat-nya apa, barrier-nya apa, tough event-nya apa, control measure-nya apa. Rekomendasinya apa nih? Sebenarnya rekomendasi itu yang harus kita rekomendasikan adalah, kan kalau rekomendasi itu, agar tidak terjadi insiden, agar tidak terjadi tough event, kita harus rekomendasikan sesuatu. Rekomendasinya itu tentang barrier dan recovery measure tadi. Bagaimana kita merekomendasikan itu? Nah, dengan ini pengendalian bahaya. Nah, ini teman-teman pasti sudah belajar ya, tentunya ada yang disebut dengan eliminasi, substitusi, engineering control, terus kemudian administrative control, personal protective equipment atau kita sebutnya APD.
Coba, ini ada yang mungkin harus diluruskan ya, bahwa kalau orang sudah pakai APD, dia merasa aman. Padahal enggak, teman-teman sekalian. APD itu adalah tahapan terakhir dalam kontrol bahaya ini. Tahapan terakhir gitu. Dan sudah tahapan, misalnya ya, kita pakai masker nih ya, atau kita pakai face shield, itu adalah tahapan terakhir. Tapi kita lepas juga itu maskernya gitu. Artinya benar-benar hilang sudah proteksi dalam diri kita itu ya. Akhirnya ya tough event-nya terjadi. Misalnya saya kasih contoh begini tahapan bahaya ini. Ibu-ibu dosen misalnya ya, ini kan di kampus ya, harus mengajar. Tahapan pertama, bisa nggak sih saya eliminate? Saya nggak ngajar aja deh gitu, supaya saya tidak punya ancaman tadi, tidak ada potensi bahaya COVID-19. Nggak bisa dong, kan tugas saya sebagai dosen saya harus mengajar, kan begitu ya. Oh berarti kita tidak bisa pakai metode eliminasi. Kemudian kita substitusi deh. Gimana kalau misalkan ngajarnya online dulu deh gitu ya, disubstitusi caranya atau dirubah caranya. Oh nggak bisa nih, misalnya praktikum gitu ya, nggak bisa nih, harus datang ke sana, mungkin perlu ya hal lain lah yang menyebabkan tidak bisa daring, harus luring. Nah kemudian kita lakukan engineering control atau ada tahapan isolasi separate ya. Tapi kalau di OSAS itu langsung ke engineering control. Engineering controlnya apa nih gitu? Misalnya didesainlah itu ruang kuliahnya atau ruang praktikumnya yang benar-benar protektif buat kita. Misalnya kayak kita ke restoran sekarang, kita dibikin kayak semacam bilik-bilik dari akrilik atau dari plastik gitu ya. Itu walaupun sederhana, itu masuknya ke dalam engineering control. Oh, tapi nggak bisa dong kalau di kampus atau di lab dibikin bilik-bilik seperti itu gitu. Ah, berarti engineering control-nya tidak bisa kita lakukan. Kita turunkan lagi ke administrative control. Apa itu administrative control? SOP, protokol kesehatan, itu administrative control. Misalnya, kalau mau luring, itu harus cek dulu temperaturnya di depan, atau kemudian harus ini dulu, harus ngisi ini, harus isi form dan segala macamnya. Kita bikin SOP-nya di situ. Administrative control-nya sudah ada, baru kita pakai APD, pakai masker, pakai face shield, gitu ya, sering-sering cuci tangan, itu APD. Nah, begitulah kira-kira cara kita mengkontrol bahaya. Nah, jadi kalau eliminasi tidak bisa, turun ke substitusi tidak bisa, turun lagi ke isolasi tidak bisa, ke engineering control tidak bisa, minimal kita punya administrative control dan APD. Nah, yang terjadi adalah mungkin kadang-kadang kita kalau sudah pakai masker sudah aman begitu. Padahal itu adalah tahapan terakhir, bukan tahapan pertama. Yang resikonya masih cukup besar Anda pakai APD itu. Apalagi APD-nya dipakainya tidak sesuai dengan fungsinya. Atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maskernya digantung di leher misalnya. Atau face shield-nya di atas kepala. Ya sudah, APD-nya hilang. Eliminasinya tidak ada, substitusinya tidak ada, engineering control-nya tidak ada, administrative control, protokol kesehatannya dilanggar, APD-nya juga dilanggar. Jadilah tough event. Mungkin begitu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kang Oka, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Amin, luar biasa tadi begitu lengkap dan komprehensif disampaikan bagaimana HIRA ini berjalan di industri, terutama mungkin berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pak Amin sendiri, seperti itu ya. Baik, luar biasa teman-teman. Nah ini dia, tiba saatnya untuk teman-teman bertanya dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Teman-teman silahkan bisa layangkan pertanyaan teman-teman melalui kolom chat ataupun teman-teman bisa langsung raise hand dan nanti saya persilahkan untuk membuka mic-nya dan teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Pak Amin. Baik, langsung saja saya persilahkan terlebih dahulu untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya sebetulnya banyak rasa penasaran tentang K3 terutama khususnya seperti itu ya. Berhubung mungkin di kita itu hanya satu mata kuliah begitu, hanya diajarkan
di satu semester saja begitu ya. Walaupun mungkin disisipkan dalam berbagai mata kuliah, misalnya pada saat praktikum mungkin itu dijelaskan juga ada SOP-nya, ada cara dan lain sebagainya. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa itu adalah HIRA, tapi mungkin itu bisa jadi internalisasi untuk kita bahwa kita sebetulnya sudah menerapkan juga di Agrin seperti itu ya. Tapi rasanya apa namanya, kita kurang tahu bagaimana sebetulnya ini dijalankan oleh banyak perusahaan seperti itu. Misalnya contoh mungkin yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu, pertama sebetulnya siapa yang menjalankan proses tadi? Siapa yang membuat analisis HIRA ini di industri? Dan mungkin bisa dijelaskan Pak Amin, berdasarkan pengalaman Pak Amin atau di perusahaan Pak Amin, siapa yang menjalankan ini? Iya. Jadi di industri itu, terutama yang pernah saya masuki beberapa industri ya, selalu dikatakan safety itu milik semua. Jadi safety itu bukan tanggung jawab, ya, safety itu bukan tanggung jawab departemen safety, bukan. Safety itu tanggung jawab kita. Apalah artinya departemen safety kalau ya tadi mereka sudah bikin program, sudah bikin barrier, sudah bikin ini, tapi kitanya tidak menjalankan barrier dan segala macam itu, tough event-nya tetap terjadi gitu. Jadi itu yang pertama yang penting dikatakan bahwa safety itu tanggung jawab semua orang. Bahkan kita secara pribadi ya kita punya tanggung jawab gitu. Safety itu yang pertama. Yang kedua, industri itu seperti tadi saya katakan bahwa sangat penting, sebegitu pentingnya safety ini sehingga muncullah semacam organisasi gitu ya. Biasanya orang kalau di luar itu disebutnya SHE gitu ya, SHE manager. Kalau di tempat saya namanya EHFS, Environment, Health, Safety, and Fire. Nah, departemen-departemen itu atau organisasi itu dibikin bukan untuk menjalankan safety, tapi untuk mengkoordinasikan, gitu. Yang menjalankan kita semua, kewajiban safety, kewajiban kita semua. Nah, nanti teman-teman yang sudah ditunjuk untuk mengkoordinasikan safety ini, ayo rame-rame nih, kita perlu HIRA, kita akan bikin HIRA, atau kita bikin HAZOP. HIRA dan HAZOP itu tidak bisa dibuat sendiri oleh tim safety. Jadi kalau di beberapa industri gitu ya, itu ada yang disebut dengan system owner, ada yang disebut dengan production owner, ada yang disebut dengan technology owner. System owner ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah sistem ISO gitu ya, safety dan segala macam. Kemudian ada yang disebut production owner, yaitu teman-teman produksi yang melakukan produksi. Nah, ada lagi yang disebut dengan technology owner. Technology owner itu teman-teman kita di engineering. Nah, yang merumuskan HIRA dan yang merumuskan HAZOP ini harus kolaborasi antara system owner, production owner, dan technology owner. Karena kita tidak bisa merumuskan sendiri. Misalnya, ketika kita merumuskan barrier di industri ya, kita tidak, kan teman-teman yang di system owner tentu tidak memahami mesin sebagaimana teknologi owner gitu. Jadi kalau di industri seperti itu, yang pasti adalah safety itu tanggung jawab kita semua. Begitu. Wah, luar biasa. Iya, kalau misalkan tadi kita lihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, begitu kompleks sebetulnya bagaimana cara kita untuk menganalisis. Ada tadi potensi bahaya lah disebutkan, ada yang disebut dengan top event, ada sampai bukan hanya meminimalisir bahaya, tapi juga merecovery bahaya. Bahkan mungkin nanti ada evaluasi juga, ada rekomendasinya barangkali agar tidak terjadi di kemudian hari ketika insiden itu terjadi seperti itu. Betapa kompleksnya proses HIRA ini, Pak Amin. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan adalah ini bertanya seputar keprofesian. Apa yang harus dilewati oleh seorang katakan kita sebut sebagai HIRA analyzer gitu ya, HIRA analysis gitu ya. Apa ya disebutnya? Seorang K3 begitu. Apa yang harus dilewati seorang K3 untuk mendapat sertifikasi atau dikatakan qualified untuk menjalankan tugas ini seperti itu? Ya. Ya memang ada ya klasifikasi kemudian sertifikat. Seperti mungkin saya menjelaskan ketika saya disertifikasi oleh BNSP ya, Badan Nasional Standarisasi Profesi, tentang HAZOP. HAZOP itu sama seperti HIRA.
Kalau HIRA itu biasanya untuk occupational safety, yang tadi saya jelaskan. Kalau HAZOP itu untuk proses safety. Metode identifikasinya ya sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan HIRA. Pertanyaannya tahapan apa sampai saya bisa mendapatkan sertifikat itu? Yang pertama tentu ya saya dibekali pengetahuan awal tentang yaitu tadi apa itu hazard, apa itu resiko, apa itu. Pengetahuan awal itu kita di training secara internal. Terus kemudian kita dilibatkan dalam satu tim di industri itu untuk mengimplementasikan itu. Bagaimana kita menyusun HAZOP, bagaimana kita mengimplementasikan HAZOP tersebut. Akhirnya kemudian karena kebutuhan akan kompetensi yang harus dipenuhi oleh industri, ya industri biasanya mentrainingkan orang-orang yang ditunjuk itu ke penyelenggara training. Nah, dalam hal ini saya memilih penyelenggara training yang tersertifikasi oleh BNSP. Nah, nanti di sana kita di training. Saya training HAZOP itu 4 hari atau 5 hari begitu ya. Dan ada evaluasi di akhirnya. Ketika kita dinyatakan sesuai dengan standar kompetensinya BNSP, maka kita menerima sertifikat. Tapi yang penting itu bukan sertifikatnya. Sekali lagi saya katakan bahwa safety itu yang penting adalah attitude-nya. Gitu ya. Mungkin seperti itu Kang Oka ya langkah-langkahnya. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah dapat mata kuliah penjelasan tentang HIRA itu sudah satu lompatan ya dibandingkan dengan dulu saya dapatkan di industri yang akhirnya saya harus dari awal. Nah, ketika teman-teman di kuliah ini sudah mendapatkan ini atau mungkin ya bisa di launch sertifikat atau apa oleh himpunan atau oleh prodi. Nah, itu mungkin nanti ketika masuk ini saya pernah belajar tentang HIRA dan saya bisa menyusun HIRA gitu. Berarti saya tidak perlu training Anda lagi dan itu penghematan buat industri. Itu luar biasa kan sebenarnya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Mungkin saya cece ke Bu Yati barangkali ya Bu ya. Mudah-mudahan. Tapi memang di prodi kita pun kalau tidak salah memang di prodi kita juga ada kesempatan untuk alumni yang sudah selesai skripsi, yang sudah sidang itu difasilitasi oleh prodi untuk training beberapa sertifikasi ya Bu ya, seperti ISO seperti itu ya kalau tidak salah ya Bu. Ya betul, dilibatkan untuk sertifikasi ya macam-macam. Kemarin ada sekitar 8 orang yang tersertifikasi kompetensi ya. Kalau dosennya, kalau mahasiswa ada 2, dosennya 1. Salah satunya Pak Gilang ikut training ya, ikut training. Tapi apakah dia dapat sertifikat? Saya lupa ada. Kalau mahasiswa juga ikut cuma training K3 LH. Training K3. Iya. Luar biasa. Waktu itu sempat mau ikut ya Bu ya, tapi karena Oka masih kecil dulu ya. Ya, dilewat dulu. Ada 7 orang yang kita untuk tiap tahun sebenarnya kita menganggarkan untuk para sebenarnya masih bukan alumni, mau menjelang alumni biar nanti pada saat lulus menjelang alumni ya atau setelah sidang juga masih ada anggaran masih ada itu biar menjadi nilai tambah buat dia kalau dia misalkan nanti mau betul. Karena sekarang itu gelar itu tidak cukup ya Pak Amin ya. Yang dihargai di industri itu adalah sertifikat kompetensi. Itu perlu kalian tahu semua ya. Karena gelar itu di industri itu tidak begitu diperhatikan. Yang sangat diperhatikan itu apakah Anda mempunyai sertifikat kompetensi atau tidak. Nah itu menjadi suatu nilai tambah. Insya Allah untuk agroindustri menganggarkan tiap tahun untuk para alumni yang beruntung ya. Dan untuk tahun sekarang kita sudah mencoba ada beberapa skema ya yang diusulkan mudah-mudahan untuk angkatan Oka itu bisa semua ikut sertifikasi ya Oka. Amin, insya Allah Bu. Direkam Bu ini Bu. Ya mudah-mudahan ini sekarang kita lagi mengusulkan skema itu ke BNSP dan kita juga ada para dosennya menjadi asesor ya. Tapi karena COVID ini harusnya tahun kemarin kita sudah di training juga menjadi asesor LSP ya. LSP yang UPI ya, LSP 1 ya, kaminya kalau gitu LSP 1 gitu. Ada 2 skema. Ya mudah-mudahan nanti itu menjadi bakal. Salah satunya kompetensinya ada K3 di dalamnya. Luar biasa. Terima kasih. Gitu ya, mudah-mudahan.
Nah, ini Mudah-mudahan nanti juga Pak Amin bisa bergabung juga ya nanti pada saat uji Amin, kompetensinya. mudah-mudahan. Ya. amin. Pak Amin. Amin. Masya Allah. Baik, luar luar biasa teman-teman. Nah, ini bisa jadi catatan untuk kita semua bahwa ini adalah peluang yang mungkin bisa disebut peluang langka ya, Pak Amin ya? Betul, betul. Jadi saya kira nih agroindustri luar biasa ya begitu ya. Jadi dengan terobosan-terobosannya gitu ya. Nah ini teman-teman mahasiswa ini harus bersyukur ya, karena mungkin jarang begitu yang sampai berpikir untuk seperti tadi Bu Yati katakan ya, di certified dan segala macam ya, itu luar biasa. Jarang sekali itu. Dan itu hebat. Saya appreciate lah, itu luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Yang hebat itu dosen-dosen muda yang memberikan inspirasi Masya dan Allah. penuh kreativitas. Ya, salah satunya nih awal tes kita yaitu di bawah bimbingan dosen-dosen yang hebat. Saya tuh kebetulan Pak Amin di agroindustri itu paling tua ya, emak-emak. Jadi dosennya muda-muda yang penuh inspiratif dan kreativitas dan inovatif ya, alhamdulillah. Insya Allah, doanya ya semua. Ya, amin. Amin. Betul. Ya Rabbal. Makanya dengan orang muda itu luar biasa. Saya senang ketemu mahasiswa itu. Oke. Masya Allah. Baik, ini ada satu pertanyaan yang dilayangkan oleh Akmal. Tapi saya tidak mau membacakan pertanyaannya. Saya ingin mengundang Akmal langsung untuk berbicara. Nah, boleh Akmal bisa konfirmasi? Halo, Kang Akmal? Cek. Iya, Iya. Sebentar, saya ini dulu apa? Tolong dipin ya teman-teman ya. Akmal Rifai kalau nggak salah namanya. Oke. Dan mana wajah Akmal? Ya, Mangga, silakan. Kang Ini, Bu. Akmal. Bisa kelihatan wajahnya Akmal. Bentar ya. Bagaimana? Di mana ini? Kenapa ada trouble di laptop? Sebentar ini mungkin Ini, lagi Bu, dicari sama kalau- operatornya. kalau on cam biasanya nge-lag, Bu. Oh ya tuh nggak apa-apa Ya. ya nggak apa-apa. Boleh. Yang penting ada suaranya. Izin bertanya, Pak, Ya, siap, Kang. mengenai Mangga. kebetulan pernah saya alami juga. Nah, bagaimana sih, Pak, kita menyikapi orang yang kurang menerapkan safety? Karena bila kita sudah menjalankan safety itu, sementara orang lain belum tentu pasti menjalankan safety itu kan, Pak. Nah, maka dari itu biasanya terjadi kecelakaan, baik itu dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Baik, silakan Pak Amin, boleh langsung ditanggapi Pak. Oh ya, baik langsung dijawab ya. Ini terima kasih ya Kang Akmal, ini luar biasa pertanyaannya dan ini real ya. Ini real memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian cara kita menghadapi teman-teman yang kurang begitu disiplin dalam masalah safety ini? Sama ceritanya ketika mungkin yang perlu dibangun adalah basic edukasinya. Jadi saya pernah nonton satu berita ketika awal-awal COVID-19 itu ada di kita itu, gimana Pak gitu kalau saya nggak berdagang keluar, kemudian saya mati kelaparan atau saya mati karena COVID, pilihannya kan begitu. Nah, saya kira ini juga tidak salah cara berpikir seperti itu. Juga tidak benar begitu ya. Dan sebagai orang safety saya melihat, oh iya memang ada satu potensi terpapar ketika beliau keluar. Nah, inilah yang kemudian harus dicarikan solusi. Jadi yang pertama adalah basic edukasi. Nah, bentuknya apa? Bentuknya tadi gitu ya, mata kuliah atau sharing session seperti ini. Dan yang hebat tadi itu saya salut ya, sertifikat termasuk adanya sertifikat safety dan saya berharap juga nanti teman-teman yang disertifikat oleh prodi itu bisa sharing session juga sama adik-adiknya gitu, karena nggak mungkin semuanya disertifikat kan begitu ya, harus punya tanggung jawab juga begitu. Nah, itu pertama basic edukasi yang harus kita lakukan ya, mengedukasi masyarakat. Yang kedua, model-model edukasi itu banyak ya, mungkin teman-teman di sini ya lebih expert lah teori-teori edukasi, bagaimana dengan poster, terus kemudian dengan
movie dan segala macamnya itu eh, expertnya di teman-teman sekalian. Yang kedua adalah political will sebenarnya. Political will dari siapa? Dari pimpinan organisasi. Jadi kalau di industri ada yang disebut di semua klausul, saya ulang, di semua standar termasuk food safety di HACCP atau di ISO atau di OHSAS-nya di safety itu pasti ada klausul tentang manajemen komitmen manajemen. Nah, saya kasih contoh real misalnya di kita yang lebih kecil skopnya, misalnya ya di prodi. Nah, kalau misalkan harus ada manajemen komitmen tentang safety, misalnya Kaprodi atau pejabat di prodi itu mengatakan bahwa kita komitmen, prodi agroindustri berkomitmen terhadap safety satu ini. Itu manajemen komitmen. Nah, ketika manajemen komitmen itu sudah dikomit, maka akan didrag ke bawah dalam pelaksanaan sehari-hari. Jadi political will dari pemimpin itu juga penting. Kayak contoh misalnya tadi ya, ketika ibu-ibu pedagang itu berteriak-teriak, kalau saya nggak keluar, kemudian saya bisa mati kelaparan atau saya mati karena COVID gitu ya. Solusinya adalah sebenarnya di undang-undang kita itu juga ada kan disebutkan bahwa ya pada masa-masa pandemi seperti ini ada kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari swasta, kewajiban ini untuk memberikan bantuan misalnya. Nah, itu satu bentuk manajemen bagaimana agar implementasi safety itu bisa berjalan gitu. Jadi pertama edukasi, yang kedua political will, dan yang ketiga yang terpenting adalah attitude tadi. Attitude itu sangat penting. Saya selalu mengembalikan kepada attitude karena saya juga banyak menemukan ya teman-teman yang mungkin expert di bidang safety tapi ya belum menerapkan juga, belum terinternalisasi dalam dirinya, ya itu masalah attitude. Mungkin itu ya jawaban saya. Mohon maaf kalau belum menjawab sepenuhnya. Baik, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya juga dari Kang Akmal, luar biasa. Tadi beberapa mungkin yang lagi-lagi harus digarisbawahi bahwa safety itu bukan hanya tentang SOP, safety itu bukan hanya tentang aturan, tapi safety itu ternyata sebuah kompetensi, sebuah sikap yang harus kita internalisasi. Bukan hanya karena kita sudah ikut mata kuliah K3, kita hanya ingat materinya dan kita lupakan begitu saja, tapi justru harusnya jadi bekal, justru inilah saatnya kita untuk membentuk karakter safety-nya itu, begitu ya. Baik, luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat komprehensif sekali perbincangan kita pagi hari ini, tapi sayang waktunya terbatas. Oke. Berhubung Maaf, Oka, saya ada satu slide terakhir ya yang harus boleh. saya share. Silakan. Sebentar ya. Barangkali bisa jadi closing statement Pak Amin begitu ya? Betul. Baik. Nah, jadi ini ya kesimpulannya pada hari ini, risk management itu bagaimana kita mengidentify, kemudian kita mengakses, mengevaluasi, dan kontrol monitor. Nah, closing statement-nya saya adalah workshop-nya kita tunda untuk pertemuan selanjutnya. Dibutuhkan hanya 1 menit ya untuk menulis peraturan K3. Dibutuhkan 1 jam untuk bikin rapat K3. 1 minggu untuk merencanakan program K3. Dibutuhkan 1 bulan untuk menerapkan program tersebut. Dibutuhkan 1 tahun untuk bisa dapat penghargaan K3. Dan yang melelahkan begitu ya, dibutuhkan sepanjang masa untuk menciptakan pekerjaan kita itu aman. Tapi hanya 1 detik untuk menghancurkan semuanya dengan 1 kecelakaan. Nah, ini teman-teman boleh percaya atau tidak, safety adalah attitude. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, luar biasa. Sayangnya kita tidak bisa bertepuk tangan begitu ya. Mungkin kalau saya tepuk sendiri suaranya jadi kering begitu ya, luar biasa. Tapi teman-teman boleh berikan tepuk tangan virtualnya. Nah, itu ada reaksinya. Luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini, dan tentunya banyak tadi yang sudah kita dapatkan. Dan teman-teman,
inilah akhir sesi dari perbincangan kita bersama Pak Amin, dan mudah-mudahan Allah dapat mempertemukan lagi kita dengan Pak Amin di sesi-sesi sharing selanjutnya tentunya. Dan untuk kenang-kenangan Pak Amin, insya Allah dari panitia dan juga program studi ada kenang-kenangan yang ingin disampaikan, walaupun masih secara virtual, tapi sepertinya ritual ini, Terima waduh, kasih, Bro. ritual ritual ini wajib untuk ada dalam sesi sharing seperti ini. Sebagai ucapan terima kasih kita atas ilmunya yang luar biasa. Langsung saja saya undang Bu Yati Sugiyarti untuk memberikan sertifikatnya. Baik, sebentar saya berikan terlebih dahulu. Saya share screen-kan terlebih dahulu ya. Sebentar. Ya, mangga. Baik. Silakan Bu Yati. Ya, sekali lagi Pak Amin, atas nama Prodi dan atas nama pribadi sebagai dosen K3 juga, ucapan terima kasih banyak atas atensinya. Semoga ini bukan pertama ya, tapi kita akan berlanjut terus, mudah-mudahan juga bisa untuk mata kuliah lain selain mata kuliah K3, karena ini kita ada program yang dicetuskan Agrintalks ya. Jadi bukan hanya satu orang narasumber dan bukan hanya satu mata kuliah, mungkin untuk mata kuliah yang lain. Atau juga mungkin Pak Amin bisa mengajak rekan-rekan yang punya potensi yang bisa bergerak di agroindustri, bisa diajak untuk berpartisipasi untuk memberikan kontribusinya ilmu pengetahuan aplikatif di industri ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Amin sudah menyempatkan waktunya yang begitu berharga sebenarnya untuk keluarga, tapi sudah menyempatkan untuk keberkahan di pendidikan teknologi industri. Mudah-mudahan apa yang Pak Amin kerjakan di sini menjadi ibadah dan Allah yang akan membalasnya. Terima kasih. Amin. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini piagam Pak Amin. Piagamnya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Amin. Amin Ibu, terima kasih, luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Yati yang memfasilitasi ini, teman-teman dari panitia, rekan-rekan mahasiswa juga. Seperti saya katakan tadi bahwa berkumpul dengan mahasiswa itu meningkatkan energi positif saya itu luar biasa. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yati. Ibu mau cari seseorang, Bu? Iya, lagi nyari seseorang. Allahu Akbar. Subhanallah. Nanti setiap hari juga ketemu kalau Pak Amin mah, Bu. Ibu lagi baik, alhamdulillah rabbil alamin. Gimana Bu? Lagi di Bandung ya Pak ya? Oh, udah lagi di Bekasi, Bu. Kalau nggak salah Bu Bekasi. Oh. Kemarin sempat ke Bandung ketemu Ibu, tapi Ibu kebetulan saya karena kondisi Bapak kurang sehat, jadi Ibu masih di Jakarta. Iya. Salam mohon doanya Bapak lekas baik. Insya Allah kami doakan semoga Bapak suami Ibu cepat diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Baik, teman-teman, itulah sesi Agrintalks pada pagi hari ini. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yati yang telah memfasilitasi, kemudian juga dengan Pak Amin atas ilmunya yang luar biasa, serta teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan tentunya besar harapan kita untuk dapat bertemu lagi di Agrintalks selanjutnya. Saya Muhammad Akar Ramadan, pamit undur diri dari ruang virtual Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak. Oke, dipoto dulu Kak, oh iya, dulu. Boleh. Tempat layar. Kita foto dulu bersama, teman-teman. Boleh dibuka kameranya yang bisa virtual background. Pakai virtual backgroundnya. Saya dulu ya. Ya, oke. Remove spotlightnya. Oke. Kita remove spotlightnya. Nah ini dia. Kita remove lagi satu lagi. Remove lagi. Oke, semuanya. Kalau misalkan teman-teman ingin lihat wajah sahabat-sahabatnya yang mungkin sudah hampir 1 tahun nggak ketemu, mungkin ya, ada yang mungkin 2020 juga belum banyak ketemu satu sama lain, boleh buka opsi gallery view. Nah, di ujung kanan atas itu ada view, di sana ada opsi gallery view. Nah, boleh dilihat kan kirinya, oh ini kayaknya belum mandi nih. Ini kayaknya Adam belum mandi ya? Tutup ya, udah ya, alhamdulillah. Oke. Masih banyak yang belum dibuka nih videonya. Boleh silakan teman-teman dibuka. Kita
berfoto bersama. Oke. Ini momen yang jarang-jarang dan apalagi ini adalah Hmm. launching pertama dari program Green Talks. Hmm. Oke, boleh dibuka kameranya. Nah, yang nggak dibuka kita alpain aja ya Bu ya, K3LH-nya Bu ya. Ya, Nah, apain aja. Nanti loh. kan cuma Ya. nebeng gitu saja. Wow, Oke. langsung dibuka semua nih Bu. Nah, Enggak, jadi memang Pak yang hadir di sini salah satunya yaitu tadi memang banyaknya adalah mahasiswa K3LH, tapi kita juga buka untuk mahasiswa lain Pak Amin. Mahasiswa yang tidak mengontrak K3LH pun banyak yang ikut, juga ada Bapak Ibu Dewan Dosen juga. Jadi mangga silakan teman-teman, tuh tadi kata Bu Yati kalau misalkan nggak dibuka kameranya nanti dialfain. Enggak karena pengalaman. Cuma ikut aja dibuka video, dia tidur-tiduran, pas disuruh buka video baru dibetulin kerudungnya gitu. Oke, teman-teman operator atau co-host boleh dibantu untuk di screenshot. Saya boleh pandu. Di sini ada 4 lembar, teman-teman. Kita screenshot satu-satu mulai dari lembar pertama. Teman-teman nggak tahu semuanya ada di lembar keberapa kan? Jadi pertahankan senyumnya dan kita akan foto di hitungan ketiga untuk setiap slide-nya ya. Siap untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya. Oke, kita masuk ke slide kedua. Slide kedua. Nah, ini. Udah pada mandi belum nih? Slide 2. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Wah, ini ada Fadil. Udah mandi, Fadil? Nah, ini. Slide 2. Alhamdulillah. Hebat ya, Bu. Rajin-rajin kalau anak Agrin. Angkatan 2020 itu udah setahun nggak pernah menjadi mahasiswa tapi nggak tahu kampusnya kayak apa ya. Kayak ini aja, kayak cuma ikut ruang guru gitu ya. Di ruang guru, betul. Insya Allah semester depannya. Amin, Ini insyaallah. Oke, masih kita lanjut banyak. ke slide ketiga. Slide ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini slide terakhir. Nama-nama yang kita akan alpakan, Ibu. Ini karena nggak ada. Dibuka Nggak ada. videonya. Karena videonya nggak apa-apa, Slide Pak. ketiga. Bercanda ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sip. Semua slide sudah direkam. Nanti teman-teman bisa lihat press release-nya sama Dewan Dosen, barangkali nanti dipublish sama Dewan Dosen. Itu saja pertemuan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bernuhun, panitianya, amin. Oka dan timnya. Terima kasih Pak Amin, terima kasih. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih Terima juga Bu sama-sama, Ibu. kesempatannya. Terima kasih juga.